ilham takwa itu langsung diberikan kepada manusia, ya ja'allahu makhraja. Kepada orang tertentu diberikan ilham, lalu ia mendapatkan jalan keluarnya bisa ketangkap sebelum terjadi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kasih rezeki dari arah yang tidak diduga. Tiba-tiba mengerti. Dia tahu akan ada rezeki datang itu. Tahu. Jernih itu akan menghasilkan petunjuk yang jernih, yang tidak akan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat khusyuk yang dirahmatullah, alhamdulillah di kajian sebelumnya kita sudah ngebahas tentang memahami afal Allah. Dan ternyata ada kelanjutan bagaimana kita membaca afal Allah. Dan ini sangat berat, Ustaz. Membaca afal Allah itu seperti apa? Karena kan setiap hari saya mendapatkan sebuah yang tidak mengenakan, kejadian yang membuat sedih gitu kan. Kemudian tapi tiba juga kadang-kadang ada sesuatu yang dapat rezeki gitu kan, mendadak gitu kan. Ini Allah kan sedang berbuat sesuatu untuk saya gitu kan, dan untuk kita semua. Lalu kita membaca ini seperti apa, Ustaz? Af'al itu kan tindakan-tindakan Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Untuk kita gitu ya. Untuk kita itu. Ini yang mesti kita imani selama ini. Tapi datanya kan mendadak. Baik itu rezeki maupun kehilangan rezeki. Iya. Kan gitu. Baik itu sehat maupun itu sakit. Datanya mendadak. Itu yang orang tidak siap. Bagi orang beriman, ia mampu menangkap sebelum kejadian. Sebagiannya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu mampu menangkap peristiwa yang sebelum terjadi. Makanya Sayyidina Umar itu tidak berdoa, kata beliau itu, saya tidak berdoa, dalam kitab Manhajus Salikin disebutkan, saya tidak berdoa kecuali Allah perintahkan doa untuk meminta. Keinginan Umar bukan keinginan dirinya, tapi keinginan Allah. Wahai Umar, mintalah yang diingini oleh Allah. Pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Kalau kita kan keinginan, apa yang keinginan kita, hawa nafsu kita, semua keinginan kita. Rumah, mobil, semuanya kita nih, keinginan kita. Sayyidina Umar tidak. Sayyidina Umar itu meminta yang diingini oleh Allah, dan itu berupa apa? Berupa tahdis. Sehingga tahdis itu pasti benarnya. Kalau seandainya hari ini masih ada wahyu, kata Rasulullah, Umar lah orang yang dapat itu. Tapi berupa tahdis. Karena tidak ada wahyu, tidak ada lagi. Tidak ada nabi setelah Rasulullah. Tidak ada nabi setelah Rasulullah kan gitu. Saking ingin menunjukkan bahwa ada kebenaran dalam tahdis itu. Makanya disebut muhaddatsun. Siapa saja? Seperti ibunya Nabi Musa. Dapat ilham langsung. Iya, dapat ilham untuk melarungkan anaknya ke laut Nil kan gitu. Itu namanya tahdis juga. Kalau perempuan nggak ada nabi kan, makanya disebut tahdis juga. Wa auhayna ila ummi Musa. Dan kami wahyukan kepada ibunya Musa. Itu disebut tahdis juga, karena tidak ada nabi untuk perempuan kan gitu. Maka diperintahkan untuk mengalirkan anaknya, melarungkan ke dalam sungai, di atas sungai Nil itu kan. Akhirnya ketemu Firaun kan itu. Akhirnya diambil anak. Itu namanya tahdis. Maka di situ karena kejernihan Umar, ia mampu menangkap sebelum terjadi. Maka bisakah itu terjadi terhadap kita? Itu yang kita kadang-kadang kita kan diragukan. Makanya ilmu ini kan ilmu pribadi. Tidak boleh diungkapkan secara umum. Hanya mungkin kepada anak, kepada istri, pada suami, atau sahabat karib yang bisa cerita. Bisa nggak? Cuma nggak boleh diumumkan. Contoh, tiba-tiba punya firasat.
nggak enak maupun enak. Kan nggak boleh cerita sama orang. Iya. Tapi ada nggak itu? Ada. Dan Allah memilih orang-orang itu khusus dengan firasat itu karena ketakwaannya, Ustaz. Karena ketakwaannya. Makanya ittaqu firasatal mu'min. Fa innahu yanzuru bi nurillah. Iya. Percayalah kepada firasatnya orang beriman. Sampai disuruh percaya kita. Tapi siapa orang itu kan nggak tahu yang kita kemana. Makanya sangat pribadi. Secara pribadi. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah, karena dia itu mampu dengan membaca melalui nur Allah. Jadi sebelum terjadi ia mampu menangkapnya. Ya kalau kita kan nggak terjadi. Iya. Kejadiannya setelah terjadi baru kita ngerti. Oh iya. Nah, bukan firasat namanya kayak gitu. Kan ilham juga sama kedudukannya dengan firasat. Jadi wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ilham takwa itu langsung diberikan kepada manusia. Ya ja'allahu makhraja. Kepada orang tertentu diberikan ilham, lalu ia mendapatkan jalan keluarnya bisa ketangkap sebelum terjadi. Ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kasih rezeki dari arah yang tidak diduga. Tiba-tiba mengerti. Dia tahu akan ada rezeki datang itu. Tahu. Jernih itu akan menghasilkan petunjuk yang jernih, yang tidak akan salah. Itu pentingnya tazkiyah tadi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang bersihkan jiwanya. Kan akan petunjuk, ya ja'allahu makhraja, itu pasti terjadi. Makanya ittaqu firasatal mu'min tadi. Percaya, waspadai firasatnya orang beriman. Fa innahu yanzuru bi nurillah, karena nur itu kayak orang buta. Orang buta itu tidak bisa melihat apa-apa ketika mata tertutup. Maka ia tidak mampu. Tapi kalau mata dibuka, tiba-tiba ia melek, ia akan tampak semuanya. Kalau hati tertutup, ia tidak mampu melihat Petunjuk Allah. petunjuk Allah. Makanya qad aflaha man zakkaha. Pentingnya qad aflaha man zakkaha, tazkiyah. Akan tampak sejelas mata ketika kita melek seperti ini. Sejelas itu, iya. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Tapi kalau fi qulubihim maradun, dalam hatinya itu marid, tertutup, sakit hatinya. Makanya wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua ilham di situ. Ilham fujuraha wa taqwaha. Siapa yang dapat ilham, petunjuk yang jelas? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang bersihkan jiwanya akan mendapatkan petunjuk sebelum terjadi. Kan itu. Ya Allah, fa in kana rizqi fis sama'i fanzilhu, fa in kana ba'idan faqribhu. Itu kan minta petunjuk sebenarnya. Udah dekat sekarang. Udah, kalau dikabulkan petunjuk itu, dia tahu sudah dekat. Dia merasakan. Dia masih ada di langit. Sama Allah dibuka hari itu, yang masih di langit diturunkan sudah tampak. Bentar lagi turun. Fa in kana, jika keadaannya fis sama, fanzilhu, ya Allah turunkan. Gitu loh. Jadi ya ja'allahu makhraja, jalan keluar pun dikasih tahu petunjuk itu. Jadi orang yang bersih jiwanya itu dikasih tahu apa yang akan terjadi. Nah ini kan belum umum, belum lumrah bagi kita itu. Malah kita datang ke dukun. Dan makanya ilmu ini kan pribadi banget dalam sholat itu. Makanya ihdinas siratal mustaqim itu bentuknya kan hari ini aku mintanya. Petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah itu. Makanya ihdinanya Nabi namanya wahyu. Ihdinya untuk sahabat namanya tahdis. Ihdinya kita adalah ilham, takwa. Jadi membaca. Contoh membaca. Hari ini hujan turun. Kan tidak perlu konsentrasi. Hari ini udara panas. Iya. Kan tidak perlu konsentrasi. Kita hanya membaca. Hari ini dinginnya sampai 18 derajat Celcius, dingin sekali. Kita hanya diberitahu bahwa kulit saya merasakan dingin sekali. Hari ini saya panas sekali. Artinya kita hanya membaca. Membaca informasi. Karena itu sifatnya dingin dan sejuk atau panas, yang membaca kulit saya.
Dan itu harus pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah. Bukan sebuah ikhtiar membaca. Alatnya apa? Alatnya kulit. Iya. Oke, alatnya kulit. Ya. Ketika ada suara keras, ya kan? Maka terdengar di telinga saya. Suara lembut terdengar di telinga saya. Artinya saya mampu membaca suara itu. Bukan hidung saya yang membaca. Sekarang ketika saya terdiam begini, kok ada bau gorengan ini? Tidak ditangkap oleh telinga saya, tapi ditangkap oleh hidung saya. Juga mata. Bukan mata saya yang bisa melihat itu, tapi hati saya. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Yang dapat petunjuk siapa? Hati saya mampu menangkap itu. Bukan pakai mata ini. Tapi jalan keluar itu bisa ditangkap oleh hati. Fal yushahid biqalbi. Jalan keluarnya ya ja'allahu makhraja, sekaligus jalan keluar. Termasuk rezeki yang akan datang pun bisa ketangkap oleh hati yang jernih. Itu namanya membaca. Tadi kita baca pakai telinga, itu namanya membaca. Ada yang baca pakai buku, kita bisa mengerti. Membaca dimasukkan ke otak saya, lalu saya mengerti. Ada yang baca menggunakan telinga tadi saya sebutkan tadi, penciuman saya, rabaan saya, tadi kulit tadi. Saya juga bisa membaca pakai kulit dan hati. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Bergetar kulit dan hati. Orang beriman itu mampu menangkap Allah turunkan iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan. Jadi sesungguhnya orang beriman itu disebut nama Allah bergetar hatinya. Dan dibacakan Quran bergetar sekujur tubuhnya. Zadatuhum imanan, akan bertambah imannya itu. Artinya kita mampu membaca diriku sendiri. Dan setelah membaca itu ada lagi yang kita baca lagi. Bagaimana Allah membuat jalan keluarnya. Ada lagi, orang beriman itu mampu melihat Allah menutup rezeki orang, membuka rezeki orang, menyehatkan orang, bikin orang sakit. Artinya bisa membaca. Bahkan jarak yang sangat jauh itu bisa kebaca sekarang. Bagi Allah tidak ada jarak. Allah memberikan kepada kita itu tanpa jarak dan waktu. Kalau kita mendekat kepada Allah, semua informasi itu sangat cepat diberikannya. Makanya latihan membaca. Jadi kalau kita belajar membaca itu artinya ketika diam begini kan doa itu kan belajar membaca. Orang berdoa itu kan belajar membaca. Cuman kita nggak ngeh berdoa itu apa sih Allah? Astaghfirullahaladzim, ya kan? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian dia berdoa lagi, inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba, wa min da'watin la yustajabu laha. Setelah kita bicara begitu kan membaca. Allahumma alhimni, Allahumma alhimni. Coba perhatikan kalimatnya. Yang pertama, inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Aku sudah punya ilmu. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tak manfaat. Jadi ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tak manfaat. Madarat. Madarat. Wa min qalbin la yakhsha. Ada yang punya hati, tapi tidak khusyuk, yang tidak takut. Aku bisa membaca hatiku tak takut. Aku bisa membaca hatiku yang takut. Kemudian wa min nafsin la tasba. Dari hati yang tak pernah puas, aku bisa baca hati saya tak pernah puas. Pengen ini, pengen itu, enggak puas-puas. Aku berlindung dari hati seperti itu. Aku juga pengen ya Allah, wa min da'watin la yustajabu laha. Aku berlindung dari doaku yang tak dikabulkan. Berarti ada doa yang dikabulkan? Ada. Artinya saya kepengen ya Allah, doa aku membaca doa yang Engkau kabulkan. Aku pengen tahu ya ja'allahu makhraja. Aku pengen mampu menangkap
Allah membuatkan jalan keluar. Artinya, saya ketika berdoa, aku pengen menangkap petunjuk jalan keluar dari Allah sekarang. Yang penting hari ini, satu lagi yang paling penting. Ini cerita Rasulullah kepada Husain bin Munzir. Ya Husain, coba kau berkata, bacalah doa. Allahumma alhimni rusdi. Ya Allah, beri aku ilham. Ilham itu apa sih? Petunjuk. Ya Allah, beri aku ilham. Kalimatnya sekali. Beri aku ilham. Rezeki. Takwa. Ya Allah, beri aku ilham rezeki. Ya Allah, beri aku ilham jalan keluar. Ya Allah, beri aku ilham ketakwaan. Ya Allah, beri aku ilham petunjuk-petunjuk yang Engkau sedang bicarakan kepada hamba-hamba yang lain. Kan itu maknanya. Allahumma alhimni rusdi, beri aku ilham sebagai petunjuk untukku. Ilham itu sedikit. Ilham itu begini. Kalau saya bicara, kita kan sedang, kalau kita baca kan dibaca ulang-ulang tuh. Iya. Allahumma alhimni rusdi wa qini syarra nafsi. Allahumma alhimni rusdi wa qini syarra nafsi. Bacalah ilham itu nggak diulang-ulang. Diulang-ulang maknanya diam. Menunggu turunnya ilham. Wal i'lamus sari'ul khafiyu. Sampai kita tahu. Oh, aku tahu. Allah kasih rezeki kepada saya. Sudah dapat. Ah, mestinya begitu tuh. Intinya pengajaran itu begitu. Waktu ini syarra nafsi, ya Allah lindungi aku dari kejahatan hatiku. Saya tunggu sekarang kejahatan hatiku kok masih jahat ini. Ya Allah, hilangkan jahatku sekarang. Sekarang cabut kejahatanku untuk bisa menangkap petunjuk takwa tadi itu. Jadi Ustaz, kalau sebelum membaca af'al Allah itu berarti harus mampu membaca diri sendiri dulu. Mampu membaca diri sendiri. Karena tazkiyah sebenarnya intinya itu. Tazkiyah. Jadi kalau ditanya supaya bisa menangkap membaca af'al Allah itu kayak apa? Ya tazkiyah aja gitu Ustaz. Tazkiyahkan nafsu aja ya. Makanya ada kalanya orang yang membaca bisa 20 tahun kebaca dari sekarang. Bisa. Bagi Allah kan nggak ada jarak. Iya, ya. Karena semuanya sudah ditetapkan sama di Lauh Mahfuz ya. Di Lauh Mahfuz sudah peristiwa sudah ditetapkan. Makanya kita harus beriman. Kalau enggak kita ngamuk-ngamuk tuh sama Allah itu. Karena semua sudah ditetapkan. Iya. Dan itu Ustaz, kalau orang beriman bisa menangkap atau membaca fa'al Allah jauh-jauh hari, itu sebenarnya apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah dengan memberikan ilham tadi kepada orang-orang yang dipilihnya itu Ustaz? Ini kan hikmah bagi orang beriman. Sebenarnya orang yang kenal Allah itu ketika melihat af'al Allah itu sebenarnya ngeri-ngeri sedap juga itu. Karena seolah-olah orang ma'rifat itu gampang banget. Nggak gampang juga. Kalau kita bicarakan baiknya tadi ya. Yeah. Baiknya dalam arti buat pribadi kan ya. Padahal kalau kita ma'rifat kepada Allah itu ngeri sebenarnya itu. Tunjukkan berbagai macam bencana besar. Bencana besar dikasih petunjuk. Sekarang gini. Besok misalkan. Nggak usah kita bicara masalah bab ilham dulu deh. Sekarang gini. Ketika kejadian misalkan di Lumajang tiba-tiba gunung itu meletus. Orang berlari yang sampai ketakutannya. Ini kan langsung dialami mendadak seketika itu. Baik ya. Berarti apa? Wajah orang itu begitu ketakutannya. Kalau dalam bahasa Al-Quran, wujuhnya yawma'idhin khasyi'ah, ketakutan yang sangat. Tapi sudah kejadian. Orang ma'rifat sebelum kejadian sudah begitu. Sudah merinding. Udah takut. Tapi tahu tempatnya. Allah sedang menguji manusia. Kan bedanya ma'rifat dan ma'rifat, kalau yang nggak ma'rifat langsung kejadiannya. Accident di situ peristiwanya. Bedanya orang ma'rifat udah mampu melihat sebelum kejadian. Disebut kalau Nabi ru'yah shadiqah itu ya. Penglihatan yang benar.
Kemudian disebut tahdis, kelihatan sebelum terjadi. Nah, orang makrifat juga sama. Orang makrifat itu tidak bahagia dalam tanda kutip ya. Sedih. Masa akan besok akan terjadi, misalkan saya ngalami 2 hari lagi gunung itu meletus. Misalkan ya itu. Tapi orang belum ada yang tahu. Kira-kira ekspresi saya gimana? Iya, karena banyak korban jiwa gitu kan, harta gitu ya. Harta dan menakutkan dan mengerikan dan bentuknya saja mencekam gitu loh. Nah, ketakutan itu terjadi sebelum terjadi. Gitu loh. Itu orang makrifat. Jadi nggak ada orang makrifat itu bahagia, itu seneng-seneng, ketawa aku udah tingkat makrifat tuh. Makrifat tuh ngeri. Karena akan ditunjukkan afal-afal Allah yang afal tidak Allah. mengenakan. Nggak mengenakan semuanya. Hampir orang makrifat yang asli, yang benar gitu ya. Setiap hari itu sedih. Setiap hari. Besok mencabut rezeki temennya, dia lihat. Besok ada orang yang diceraikan oleh Allah. Kan afal Allah itu. Dia makrifat. Besok ada yang dibahagiakan, hari itu kita ngelihat kebahagiaannya. Besok pagi Allah tiba-tiba mencabut nyawa orang misalkan. Setiap hari orang makrifat itu apa sih? Kenal Allah, kenal afalnya, kenal afalnya Allah. Kenal afal bukan ketika terjadi, sebelum terjadi orang makrifat itu udah kenal. Katanya dekat sama Allah. Jadi orang dekat sama Allah itu kenal semua perilaku Allah, tindakan-tindakan Allah. Artinya menerima. Tersiksa. Seperti seorang anak lah. Seorang anak melihat ayahnya marah kepada karyawannya. Itu namanya ma'rifat. Dia punya tindakan af'al. Bapaknya bertindak atas karyawannya untuk memecat. Kemudian anak kita melihatnya. Melihat anak itu bukan tersenyum dia. Dia ikut sedih. Dia menderita melihat seperti kejadian seperti itu. Nah, penderitaan melihat bapaknya melaksanakan af'alnya, pekerjaannya, yang memecat karyawannya. Karena memang tindakannya tidak bagus dalam bekerjanya. Walaupun dia tetap sayang sama bapaknya, tapi hatinya teriris, sedih. Jadi ayahnya marah. Jadi anak kecil tadi itu melihat afalnya bapaknya. Jadi orang makrifat itu setiap hari itu sedih. Jadi kebanyakan kita salah paham. Jadi kebahagiaan orang makrifat dikirain kayaknya mukanya seneng-seneng. Nabi itu setiap saat wajahnya tiba-tiba cerah, tiba-tiba murung. Karena melihat nasib umatnya gitu kan, ya akan terjadi. Setiap hari sedih lagi. Nabi itu melihatnya. Begitu baca ayat saja, ketika ayat-ayat tentang rahmat, Nabi itu bahagia sekali melihat surga. Nabi kalau baca Quran kan langsung peristiwa surga kelihatan. Langsung menyaksikan betapa bahaya. Tapi tiba-tiba ada ayat-ayat tentang azab, dia tuh sedih yang luar biasa dengan ekspresi wajah yang sedih sampai meleleh air matanya. Nah, itu terjadi. Jadi wajah Nabi itu, bahasa kita itu nggak lempeng kayak kita itu. Kita kan baik dan baik lempeng aja gitu, jahat pun masih lempeng. Oh, Nabi itu wajahnya terus begitu sedih, terus berubah-ubah wajahnya itu. Karena beliau sangat membaca tadi itu afalnya Allah itu setiap saat itu. Itu. Tapi kebahagiaannya di mana kebahagiaannya? Nah itu bingung kan? Katanya dengan dekat sama Allah bahagia. Kebahagiaannya kepada Allah justru ma'rifatnya itu. Aku dekat dengan Allah. Aku dipercaya pada Allah. Kayak seorang karyawan yang paling dekat dengan bosnya. Dia marah-marah, tapi aku di sampingnya. Kayak gitu. Hari ini dia pecat wakil direkturnya misalkan. Tapi aku di sampingnya dia gitu. Ngelihat. Nggak diapa-apain. Tapi takut, wajahnya tapi takut, diem aja gitu, takut gitu loh. Ini afalnya bosnya terhadap karyawannya. Kalau orang makrifat itu juga sampai bisa tahu Allah marah terhadap dirinya. Tahu.
ini Allah sedang marah sama diriku gitu. Tahu. Karena ada dosa yang aku lakukan walaupun tidak sengaja misalkan. Itu sahabat merasakan sebetulnya. Bisa dong. Jadi yang tadinya terbuka lalu tertutup. Contoh ma'rifatnya Nabi Adam. Tahu. Walaupun dia tetap kenal sama Allah, tapi ditutupnya hati tahu. Tadinya nggak begini saya nih. Hati saya nggak begini, aku kerasa nih. Allah marah sama saya nih. Makanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tahu beliau. Allah marah tahu. Dari mana tahunya? Aku ketemu sama Allah kata Nabi Adam. Tapi Allah marah sama saya. Di mana? Sini. Ditutup hati saya. Allahu Akbar. Sudah Allah Akbar. Rabbana zalamna. Sudah mengucapkan Rabbana zalamna. Masih belum diterima. Gak diterima. Allah masih marah. Sampai bertahun-tahun. Belum diterima. Tahu? Gak diterima? Tahu. Cuman umat Nabi gampang. Begitu Rabbi Fili sekali langsung. Kalau betul-betul Rabbi Fili. Langsung dimaafkan. Nabi Yunus 40 hari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta. Apa tidak ma'rifat? Ma'rifat. Ma'rifat? Iya, Allah marah sama saya. Pada dirinya kan? Iya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Belum dibuka-buka. Tahu nggak? Belum. Tahu dia nggak dibuka. Tahu masih gelap. Aduh. Rabbana zalamna anfusana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku zalim ya Allah, udahlah aku zalim ya Allah, aku nggak ngulai lagi. Taubatan nasuha lagi misalnya. Begitu sekian hari dibuka. Tahu bedanya? Ini yang dulu yang saya rasakan, yang tadi dibuka lalu ditutup, sekarang dibuka lagi sama Allah. Lega rasanya, insaraha wan fasaha. Lapang dada saya itu. Baru aku bisa komunikasi. Aku baru mampu menangkap lagi pembicaraan Allah. Bisa menangkap lagi? Bisa. Tahu jawaban Allah? Tahu. Ya ja'allahu makhraja? Tahu. Tahu. Nah itu. Sekarang tahu nggak kita? Harusnya tahu juga. Jangan dipungkiri ini dalil-dalil yang kuat. Cukup sebenarnya untuk kita itu. Tujuannya adalah itu. Ya ja'allahu makhraja. Jalan keluarnya tahu. Tahu. Wa yarzuqhu? Tahu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diketahui oleh saya. Tapi apa? Saya tahu dari Allah. Kalau bisa disimpulkan ya, kalau orang punya masalah kok belum ada jalan keluar, itu bisa disimpulkan Allah ini masih marah sama saya, atau Allah belum memaafkan kalau dosa-dosa. Kan salah satunya penyebab dari musibah itu kan ada dosa-dosa kita juga, Ustaz ya. Iya. Nah, itu bisa sampai ke situ saja. Iya dong. Ini belum ada rezeki yang tak terduga-duga, ini Allah masih marah sama saya, Allah belum memaafkan saya gitu. Bisa sampai ke situ kesimpulannya. Bisa. Ada dua kemungkinan kan gitu. Ada dua kemungkinan. Ada, nggak ada rezeki itu jadi siksaan atau tidak jadi siksaan. Kalau itu jadi siksaan, maka rezeki yang tidak ada itu merupakan siksaan karena dosa-dosa. Bisa nggak hari ini, detik ini, rezeki saya dibuka karena takwa, karena janji Allah itu la tukhliful mi'ad. Kalau kita bicara sama Allah, komunikasi betul dengan kejernihan hati, lalu kita duduk diam gini, kamu baca af'al Allah, dibaca. Salahku, kenapa aku kok disempitkan rezekiku? Pastilah diriku yang salah. Semua begitu. Pastilah diriku yang salah. Inni kuntu minaz zalimin. Sebagaimana tadi ya, Nabi Yunus maupun Nabi Adam harus introspeksi diri. Jadi tidak ada, itu pasti akan dibuat jalan keluarnya seketika itu. Jadi nggak ada kesiksaan. Cirinya tidak ada kesiksaan. Diam. Paling cobaan pertama yang nggak kuat istri kita. Kita udah goncang tuh anak kita. Coba sholat 2 rakaat, ulang lagi. Terus dengan ketundukan yang paling tunduk, dengan keimanan yang paling iman. Jangan panik. Resikonya istri minta cerai.
Siap nggak? Gitu loh. Aku siap. Tapi dengan cara kita tunduk kepada Allah, itu akan kembali. Tidak akan diceraikan. Nah, tapi kalau kita permukaan, itu ngeri. Bisa ribut dengan anak, nyambung kepada istri, nyambung kepada mertua. Tambah apa? Tambah panik. Karena awalnya tidak menerima takdir tadi. Tidak menerima takdir tadi. Apalagi boro-boro membaca hafal Allah ya. Boro-boro membaca hafal Allah kan gitu. Iya. Nah, jadi orang tidak sabar dengan sholatnya. Makanya wasta'inu bis-sabri wassalah. Nyambung, bergeser, berdampingan. Sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Sabar dulu dan sholat. Nggak usah bilang sama istri, sama anak-anak. Dimarahin kita sama istri dan anak-anak. Sabar, enak aja sabar. Gua nih yang nggak makan-makan udah berapa hari nih, utang mulu di mana-mana kan gitu loh. Nah, itu yang jadi kadang-kadang kita terpengaruh dengan ucapan istri dan anak-anak kita gitu loh. Itu yang jadi masalah. Sekarang bisa nggak sekarang secara pribadi? Diam, tamakun salib. Diam, tamakun, menetap dan berjalan kepada Allah, mendekat kepada Allah. Yang paling enak itu ketika Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa asabi. Dalam ruku itu ya. Dalam ruku itu menyerah total itu. Ketika kosong menyerah kepada Allah, maka terisilah kekuatan ilahi tadi. Yang kedua, Al-Fatihah. Fungsikan Al-Fatihah itu sampai bisa engkau menangkap petunjuk itu. Jangan terburu-buru sampai terasanya. Kalau saya tunggu sampai ihdinas siratal mustaqim itu, saya tunggu sampai di dada itu sampai terasa lapang. Terasa dingin di sini. Begitu ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Itu terasa dingin. Ketika rasa dingin sudah menyeruak ke sekujur tubuh, tunggu aja. Petunjuk itu dengan cepat, jalan keluar itu dengan cepat. Yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita semua, bahwa untuk bisa membaca af'al Allah itu kuncinya dalam tazkiyatun nufs saja. Menyucikan diri, karena hanya hati yang tadi bersih itu yang bisa menangkap af'alnya Allah. Af'al Allah itu petunjuknya Allah itu sendiri. Petunjuk Allah. Hidayah Allah sendiri. Jadi af'al itu ada yang ketahuan, ada yang tiba-tiba kan gitu. Ada yang bisa mengetahui sebelumnya, ada yang tiba-tiba ngagetin. Nah, itu aja sebenarnya. Nggak ada orang hebat. Af'al Allah itu bukan ciptaan kita gitu loh. Bahwa itu bukan bagian dari ikhtiar, tapi malah pemberian Allah. Pemberian Allah, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tadi selain bisa memahami af'alnya Allah, juga bisa membaca af'al Allah. Karena kalau orang-orang yang bisa membaca af'al Allah itu harus siap-siap, karena itulah bagian dari puncak ma'rifatullah. Segitu tadi ya? Puncak dari ma'rifatullah. Kita bisa membaca af'alnya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.